Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revansyah dengan NIM 442400021. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pandangan Islam tentang pentingnya sholat. Yang pertama ada latar belakang. Sholat adalah rukun Islam kedua setelah syahadat dan merupakan bentuk ibadah paling rutin yang dilakukan umat muslim setiap hari. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk komunikasi langsung seorang hamba dengan Tuhannya. Di tengah kesibukan dunia yang penuh tantangan, sholat menjadi titik hening yang menghubungkan kembali jiwa manusia dengan fitrahnya. Ketika seorang muslim menjaga sholatnya, ia sedang menjaga jati dirinya, menjaga kedekatan dengan Allah, dan menjaga moralitas hidupnya. Slide selanjutnya, mengapa sholat itu penting? Yang pertama, karena sholat itu perintah langsung dari Allah SWT. Salat adalah ibadah yang langsung diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bukan melalui malaikat seperti perintah lainnya. Ini menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang sangat agung dan utama. Menjaga salat sama artinya dengan menaati langsung perintah Allah SWT. Yang kedua ada tiang agama. Tiang agama berarti Rasulullah SAW bersabda, "Salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama." Hadis riwayat Baihaqi. Artinya, jika salat runtuh, maka runtuh pula fondasi keislaman seseorang. Yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat berfungsi sebagai pelindung jiwa dari perbuatan buruk. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 dijelaskan bahwa salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang rutin sholat dan menjaga khusyuannya akan lebih mudah menjauhi hal-hal yang dilarang Allah. Nomor 4, sarana komunikasi langsung dengan Allah. Saat sholat, seorang muslim berbicara langsung kepada Tuhannya melalui bacaan-bacaan yang penuh makna. Dalam sujud, ia berada di posisi paling dekat dengan Allah. Ini adalah momen spiritual yang tak bisa digantikan oleh ibadah lain. Nomor 5, menenangkan hati dan pikiran. Salat memberikan ketenangan jiwa. Dalam salat, kita mengeluh dan memohon kepada Allah yang secara psikologis mengurangi beban pikiran dan kecemasan. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Terakhir ada membentuk karakter muslim yang baik. Salat melatih disiplin, konsistensi, dan kesabaran. Orang yang menjaga salat biasanya lebih tertib, sabar, dan memiliki rasa tanggung jawab tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dampak positif salat bagi kehidupan. Yang pertama, membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab. Salat 5 waktu melatih kita untuk mematuhi jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini membentuk kebiasaan tepat waktu, teratur, dan disiplin. Karakter yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sekolah, pekerjaan, dan masyarakat. Lalu ada menumbuhkan ketenangan batin dan kesehatan mental. Batin dan kesehatan mental dalam sholat. Kita diajak untuk fokus, hening, dan mengingat Allah. Ini sangat bermanfaat untuk menenangkan pikiran yang sedang cemas atau stres. Banyak penelitian membuktikan bahwa ibadah yang khusyuk bisa mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesehatan mental. Yang ketiga, menjaga moral dan etika. Orang yang menjaga sholatnya cenderung lebih berhati-hati dalam berperilaku. Sholat mengingatkan kita bahwa Allah selalu mengawasi, sehingga mendorong kita menjauhi kebohongan, perundungan, zina, dan perbuatan keji lainnya. Lalu ada memperkuat rasa syukur dan rendah hati. Dalam setiap sholat, kita membaca doa dan mengucap syukur. Ini menumbuhkan sikap rendah hati dan menghargai nikmat yang Allah berikan, serta menjauhkan diri dari sifat sombong dan iri hati. Nomor 5, ada menumbuhkan solidaritas sosial, terutama sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masjid membangun ikatan sosial, menumbuhkan rasa saling peduli antar umat Islam, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dalam sholat berjamaah tidak ada perbedaan pangkat, semua setara di hadapan Allah SWT. Lalu yang terakhir ada meningkatkan fokus
dan konsentrasi. Rangkaian gerakan dan bacaan dalam sholat yang dilakukan berulang-ulang melatih otak untuk fokus dan terpusat. Ini berdampak positif pada aktivitas belajar. Lalu ada dalil dari Al-Quran yang diambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Itu bunyi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Lalu, sudahkah kita menjaga sholat? Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi juga cermin kualitas hubungan kita dengan Allah SWT. Slide ini mengajak kita semua untuk muhasabah diri, merenungkan sudah beberapa serius kita dalam menjaga sholat kita. Apakah aku sudah sholat tepat waktu setiap hari? Sholat tepat waktu menunjukkan kepatuhan dan prioritas kita terhadap Allah. Jika sering menunda sholat, artinya kita sedang meletakkan dunia di atas akhirat. Lalu, apakah sholat sudah membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih baik? Sholat seharusnya berdampak pada perilaku. Jika sholat kita tidak mencegah dari ghibah, bohong, atau malas, mungkin ada yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaannya. Jadi kesimpulannya, sholat adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Ia bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk cinta dan penghambatan kita pada Allah SWT. Sholat mendidik kita untuk menjadi pribadi yang disiplin, sabar, bersih hati, dan tanggung dalam menghadapi kehidupan. Melalui sholat kita terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Kita menjernihkan hati dari penyakit dunia. Kita memperkuat mental dan moral sebagai bekal hidup. Sekian dari materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.